Awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah solihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Ada yang bilang cakep nih. Kalau bilang cakep yang kompak apa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba 'alaina siyam fi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita setelah 1 bulan kita enggak berjumpa. Seperti dalam ungkapan, di mana ada pertemuan, maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah ya. Kemudian juga hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman ya. Kalau budiman, Trayek, Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, di mana semua amal kebaikan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu.
Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Bu, kata Imam Syafi'i, beliau mengingatkan kepada kita, besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada seorang hamba itu adalah sesuai dengan ujian yang dia ketika diberikan. Jadi ketika kita ngaji nggak hujan dengan hujan, maka pahalanya lebih besar ketika hujan. Ibu, sekali kita bermajelis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada 11 bulan di luar Ramadan. Ya. Maka namanya Ramadan itu kan artinya membakar. Maka harus kita bakar semua penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Tema kita hari ini adalah tarbiyah shaum Ramadan, ya. Ini tarbiyah itu apa, Bu? Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu pendidikan, ya. Jadi pendidikan Ramadan hari ini akan kita kaji. Tapi Bu, kita ingin tahu dulu Ramadan kita bener nggak ini landasannya. Yuk kita baca dulu hadis Nabi. Berikut nanti langsung penjelasannya, ya, arti dan penjelasannya. Kenapa? Karena siapa yang shaum Ramadannya dilandasi dengan 3 hal, maka dia akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Targetnya 3 hal pun akan terpenuhi, insya Allah. Dan kita juga akan tahu bagaimana shaum yang istimewa. Ya, boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang dikatakan puasa seseorang itu benar, diantaranya landasannya 3. Jadi barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, 1, puasa yang benar itu dilandasi dengan 1 apa? Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang dia jalanin shaum Ramadan dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, Bu, maka Allah akan beri paling enggak 3 hal. Syaratnya tadi apa? Imannya benar, ilmunya benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika ini sudah benar dasar landasan kita jalanin puasa ini, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Gak ada yang amin nih? Emang dosa ibu tinggal sedikit apa? Emang sambil nulis gak bisa bilang amin? Tuh ya. Jadi akan yang siapa yang shaumnya puasanya benar, dia akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Yang pertama apa? Diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Amin. Dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu pilih yang mana ini? Suruh milih loh, Bu. Pilih yang mana, Bu? Jadi pilih yang kedua.
Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Itu pilihannya. Berarti tiga-tiganya. Ya. Lo yang nyalain siapa? Ya. Jadi tadi apa? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai dan diridhai oleh Allah, dan yang ketiga dimasukkan ke dalam surga. Jadi pilih yang mana? Dicintai, diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu kan sudah berulang kali menjalankan saum. Terus saum yang istimewa yang gimana? Saum yang istimewa yang gimana? Ikhlas tadi landasannya. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan kepada Allah. Itu kan landasannya. Nah, saum yang istimewa yang gimana? Kalau ibu saya tanya martabak yang istimewa mesti ngerti kan? Tapi kalau saya tanya ibu-ibu di sini ini sebetulnya pintar masak enggak? Kalau ibu saya tanya ibu-ibu di sini ini pintar masak enggak? Kok saya kok nggak yakin ya? Buktinya sampai hari ini belum pernah sampai ada ke tempat saya sih. Astagfirullah. Enggak. Itu enggak rumor loh Bu, itu serius loh Bu. Astagfirullah. Ya? Ibu sudah bertahun-tahun jalanin saum. Terus saum yang istimewa yang gimana? Jadi saum yang istimewa kalau dari sisi waktu jelas, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Anak kecil mah bisa, TK juga bisa itu. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Nah, sudah mulai meningkat nih. Jadi saum yang benar, yang istimewa itu Bu, yang 4 hal ini. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Makanya zaman dulu orang tua kita ngelatih duhur boleh makan walaupun disambung. Tapi nggak masalah. Memang harus dilatih. Kan ungkapannya Pak Bu, bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Tidak makan, tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meningkat lagi Bu, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, termasuk menjauhi yang maksiat dan dosa. Sampai di nomor 3 ini sudah cukup bagus loh Bun. Ya, saya ulangi, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Makanya ada ibu-ibu itu kalau mau marah ngancem anaknya pas begitu sahur sebelum masuk puasa dia bilang, awas nanti kalau maghrib kamu. Ibu-ibu sebenarnya yang suka marah-marah, yang gampang marah-marah itu sebetulnya ibu-ibu atau emak-emak ya? Lu kan malah marah, biar kelihatan malah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Yang ketiga tadi apa? Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, termasuk menjauhi maksiat dan dosa. Sampai di sini sudah bagus Ibu, tapi belum istimewa ini orang ini puasanya. Nah, yang keempat, irtiqaul ibadah kulluh. Irtiqaul ibadah kulluh. Irtiqaul ibadah kulluh. Apa kui? Irtiqaul ibadah kulluh. Ini kelihatannya bukan orang Arab ya?
Jadi kalau yang belum yang keempat ini belum ada, berarti belum istimewa puasa kita. Ya sudah bagus sih, tapi belum istimewa. Irtiqaul ibadah kullu, meningkatkan semua kebaikan ibadah dan amal solih. Yang keempat apa? Meningkatkan semua kebaikan ibadah dan amal solih. Hari ini Ibu nyantai kan Bu? Gak buru-buru kan? Gak mau agak panjang ini kajiannya, gak apa-apa ini. Cius. Karena maghribnya juga memang masih lama Ibu. Ya, Ibu pakai jam yang 200.000, yang 2 juta, yang 200 juta sama jalannya Bu. Enggak kalau pakai yang ratusan juta terus lebih cepat itu enggak juga. Ya. Belum tentu Bu. Kalau pindah tangan. Baik. Saya ingin memulai dulu Bu. Itu nggak saya jelaskan untuk yang tiga yang pertama tadi. Landasannya iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan ridha Allah. Kemudian diberi oleh Allah 3 hal, diampuni kesalahan dosanya, dicintai diridhai Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Mohon maaf Bu Evi ya, ini agak panjang nggak apa-apa ya materinya. Biar saya ingin padatkan sekalian. Ya. Tadi yang keempat adalah irtiqal ibadah kulluh. Ada 11 amalan ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Di poin ini saya tidak akan jelaskan karena nanti tarbiyahnya nggak dapat khawatirnya. Tapi saya ingin sebutkan biar Ibu dapat ilmu yang banyak. Ya, paling tidak Bu ada 11 amalan ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Agak cepat saja Ustaz, iya. Pelan-pelan aja Ustaz, oh iya, ikut aja Ustaz. Jadi saya ikut yang mana ini? Yang cepat? Oh yang sedang aja, baik. Yang pertama dari 11 amalan ibadah yang kita tingkatkan, saya nggak akan jelaskan kecuali nanti kita buka tanya jawab saja. Kalau Ibu tanya saya jelaskan. Yang pertama adalah yaitu khatam Al-Quran minimal 1 kali. Khatam Al-Quran minimal 1 kali. Ibu kata kuncinya ingat, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada. La sa'ada. Fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada. Fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini kok dia nggak mampu menghatamkan Al-Quran walaupun sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan seumur hidupnya dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Hari ini saya umumkan untuk ibu-ibu semua, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Huda, siapa saja di antara ibu yang apabila tahun ini mampu menghatamkan 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah khusus spesial dari Ibu Evi dan pengurus. Saya yang ngumumin aja loh Bu Evi. 3 kali. Ya, terserah. Loh, malah protes. Astagfirullah. Hatam Al-Quran minimal sekali. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Memang harus dipaksa jiwa ini. Jangan nawar dulu deh. Dicoba. Kalau nggak bisa 1 kali, dicoba 2 kali. Kalau nggak bisa 1 kali, dicoba
2 kali. Yang kedua sholat tarawih. Kalau bisa ke masjid bagus, andai enggak ke masjid pun tak mengapa untuk ibu-ibu, yaitu di rumah pun tak mengapa. Ibu mau ambil yang sore habis sholat isya langsung juga boleh. Nanti aja saya sekalian mau sahur, boleh. Habis isya saya mau tadarus dulu, boleh. Nanti jam 9 jam 10 saya mau mulai, ambil 4 dulu nanti saya sambung lagi juga boleh. Namanya sholat santai. Sholat tarawih. 3, yang ketiga memberi makanan buka untuk orang yang berpuasa. Memberi makanan buka untuk orang yang berpuasa. Masya Allah, pahalanya Bu. Siapa yang dia memberi makanan untuk buka orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kalau Bu Lilis hari ini nggak bawa makanan, nanti Ustaz nomor rekeningnya boleh insya Allah. Untuk Ustaz, untuk buka Ustaz, ya, insya Allah. Boleh Bu, boleh. Bisa kan? Enggak, ini enggak gurau, ini serius. Iya, alhamdulillah. Bu, jadi kalau tahun-tahun kemarin Ibu jarang, coba ikut itu. Boleh, mau roti, mau kue, mau kolak, mau buah, mau nasi bungkus, nasi nggak bungkus. Ya. Gorengan boleh. Yang penting jangan gorengan yang 2005, jangan. Sekarang sudah 2026. Iya, jangan apalagi 2003. Jangan. Yang keempat isinya 4. Ya tunggu sebentar, nomor gak kedondong, sabar dong. Yang keempat isinya 4. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Saya ulangi, yang keempat isinya 4. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Bu, kalau Ibu berdoa di surat Ibrahim surat 14 ayat 40-41, tambahkan Bu. Ketika Ibu menambahkan kata-kata ini menjadi bermiliat-miliat pahala. Bukan hanya berjuta, tapi bermiliat pahala. Ibu kan sering doa yang di dalam surat Ibrahim ayat yang 40-41 kan? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ibu berhenti sejenak kemudian disambung. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Berarti kita doakan semua umat Islam, semua yang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi nanti, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka doa ini menjadi sebutan apa? Bermiliat-miliat pahalanya. Bukan berjuta lagi. Karena yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal kita doakan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Lawang Ibu ketika baca Al-Quran di luar Ramadan, Alif Lam Mim, itu kan kalau di luar Ramadan satu huruf dapat 10 pahala kebaikan. Tapi di bulan Ramadan satu huruf mendapatkan 100 pahala kebaikan sampai 1000 pahala kebaikan. Makanya dalam hadis qudsi Allah menyatakan,
kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka semua. Illa saum, kecuali saum, kata Allah. Saum itu untukku dan aku sendiri, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Jadi yang keempat, memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Doakan itu saudara, keluarga yang masih masalah, rumah tangganya masih berantakan, doakan agar rumah tangganya harmonis. Anak temannya belum dapat jodoh, doakan biar dapat jodoh. Kita tahu teman-teman kita ingin punya cucu, doakan ya Allah agar ibu itu ya diberi cucu, ya Allah beri cucu untuknya ya Allah. Yang punya hutang doain, mudah-mudahan ya disadarkan oleh Allah dia mau bayar hutang. Loh, karena dasar ini doa di bulan Ramadan. Ya, perbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lah. Yang kelima adalah hari ini ibu lakukan thalabul ilm, bermajelis ilmu. Kata Ibnu Abbas apa tentang bermajelis ilmu? Duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Duduk sesaat di majelis ilmu, tentunya mengharapkan keridhaan Allah, mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sunnah Rasul, maka kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Tidak ada keterangan tambahan, boleh sambil ngantuk-ngantuk. Tidak ada keterangan tambahannya gitu. Makanya kalau ada yang bermajelis ilmu ngantuk, cukup dengan satu ucapan dan satu gerakan, insya Allah teman yang ngantuk akan bangun. Sikuten. Ya Allah, ya Allah. Kata Umar bin Khattab, bukan ibu jarang dengar ini. Apa kata Umar bin Khattab tentang majelis ilmu? Kalau kalian ingin mencari teman sahabat yang baik, carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Maka kalau ada orang kok ke majelis ilmu kok dia menjadi kasar, malah menjauh, berarti masalah. Boleh jadi ilmu yang dikaji, boleh jadi dirinya memang gak mau berubah, boleh jadi gurunya yang bermasalah. Maka jangan pernah undang ustadz, guru yang suka mencerca, mencela orang lain. Hati-hati. Apalagi merasa paling syar'i, merasa paling sunnah, yang lainnya dianggap salah, yang lainnya dianggap sesat. Seolah-olah dia panitia akhirat. Tidak boleh. Apa kata Umar bin Khattab tadi? Kalau kalian ingin mencari teman sahabat yang baik, carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Gue tahu buah dari majelis ilmu itu salah satunya husnul khuluq, berakhlak mulia, lembut hatinya. Kalau dia wanita akan menjadi wanita yang solihah. Istri yang solihah itu dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Nyenengke lan nentremke ati senajan tanggal tuwa. Duk. Istri solihah. Istri solihah itu nggak pernah marah, Bu. Nggak pernah minta duit. Nah, mulai kan? Astagfirullah. Masya Allah, Masya Allah. Nala ngomong gitu karena sudah nggak ada suami. Astagfirullah. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang akan merugi dan menyesal di akhirat nanti adalah siapa yang diberi sehat, sempat umur, waktu, rezeki Allah, tapi dia tidak mau mendatangi majelis ilmu.
Dan apa kata Allah dalam firman-Nya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Surat 58 ayat yang ke-11 Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Surat 58 ayat 11. Ya. Jadi yang kelima bermajelis ilmu. Ya. Surat 58 ayat 11. Rasul menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita baca hadis Nabi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Bahkan Nabi juga mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, maka dia akan diberi kepahaman tentang agamanya Allah, mudah memahami ayat-ayat Allah, mudah mengamalkan nasihat-nasihat yang ada dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul. Orang yang beriman tubuh punya sifat innama kana qaulal mu'minina idza du'ila Allah wa rasul yakum bainahum ayaqulu samina. Surat An-Nur 24:51. Sesungguhnya jawaban orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan atau memerintahkan, kalau itu bentuknya perintah dia akan jalankan, kalau bentuknya larangan dia tinggalkan apa? Satu ucapannya sami'na, kami dengar, kami taat. Surat 24 ayat 51. Baik. Yang keenam, ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan, termasuk hari Jumat ini, termasuk adalah yang sangat ditekankan kita memperbanyak sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau sholawat Nabinya benar, Bu, hatinya akan lembut. Jadi sholawat Nabi tidak hanya sebatas ucapan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi juga dibarengi dengan merasakan, membayangkan seolah-olah Nabi di depan kita, seolah-olah kita langsung melihat Nabi. Nabi itu lembut, Nabi itu santun, Nabi itu bijak, Nabi itu peramah bukan pemarah. Nabi itu sabar, Nabi itu pandai bersyukur, Nabi itu sangat taat, Nabi itu tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, Nabi itu dermawan dan seterusnya. Number 7. Number 7. 6 tadi salawat Nabi. Number 7. Mengeluarkan zis. Mengeluarkan zis. Artinya infak sedekah kita di Ramadan ini, kalau sampai zakat, usahakan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Catatannya cuma satu loh, Bun, untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Iya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit najis tau. Dalilnya banyak. Wa mimma razaqnahu yunfiqun.
Aqimus shalah wa atuz zakat. Dari yang kecil harus dimulai. Kalau kita memulai sesuatu mengucap, alhamdulillah langsung. Memulai sesuatu mengucap, dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, melihat sesuatu yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Jadi gemar mengeluarkan zis. Bu, sampai Nabi kita mengatakan dalam syahadat apa? Tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berkurang. Sampai 3 kali orang yang suka bersedekah. Ingat loh Bu, harta ada 3, terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta terbagi menjadi 3, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita gunakan untuk ibadah, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Harta milik kita kalau hanya untuk ajang sana, ajang sini, wirawiri sana sini. Harta milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa. Makanya orang itu kalau meninggal Bu, yang menyertai 3, hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga akan kembali. Akhirnya hanya amal ibadah saja. Baik. Yang ke-8, Bu, yang ke-8 ini Masya Allah. Yang ke-8 ini Masya Allah. Apa kok Masya Allah? Yang ke-8 Masya Allah. Apa yang ke-8? Umroh di bulan Ramadan. Masya. Nih saya nggak malu-malu mengumumkan, jika ada di antara ibu-ibu ada yang mau bayarin ngongkosin umroh, saya mau banget betul. Nenek podo terus apa sih bayari? Tapi Bu Evi ini cukup loh Bu Evi. Jadi kalau ibu-ibu di sini patungan 1 juta cukup loh saya berangkat ini. Ya Allah ya Allah. Umroh, saking besarnya pahala yang Allah berikan kalau kita umroh di bulan Ramadan, seolah-olah kita berhaji bersama Nabi. Bu, kalau umroh Bu ada rezeki tahun depan diambil. Jadi mungkin berangkatnya sebelum Ramadan, walaupun di sana hanya 2 atau 3 hari, tapi kita akan mendapatkan tadi besarnya pahala seperti berhaji dengan Nabi. Sebetulnya kalau mau umroh, ibu nabung 3 bulan berangkat dengan izin Allah. Kalau doanya, ya Allah, hamba-Mu ini setiap saat menghadap kiblat-Mu ya Allah. Hamba-Mu pingin banget ya Allah untuk menaikkan ibadah umroh ya Allah. Mudahkan ya Allah dengan rahmat cara-Mu ya Allah agar hamba-Mu ini bisa menaikkan ibadah umroh. Doanya begitu Bu. Doa yang lain boleh, tapi intinya minta dimudahkan, dicintai, dirahmati Allah, dimudahkan agar bisa umrah. Nah, itu doanya. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya 3 bulan. Ibu punya kotak, tulis kotak umrah. Cukup 1 harinya 25.000. Dengan izin Allah 3 bulan akan berangkat. Asalkan ibu sungguh-sungguh serius niat mau menaikkan ibadah umrah. 3 bulan dengan izin Allah akan berangkat. Cukup nabung 1 hari 25.000 ditambah 475.000.
Iya lah Bu, betul loh Bu. 3 bulan berangkat. Cukup 1 hari nabung 25.000 ditambah 475.000. Berangkat. 3 bulan deh. Coba deh kalau nggak percaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Makanya Masya Allah, Masya Allah. Enggak, cuma 25.000 ditambah 400, 3 bulan berangkat. Gak percaya prakteknya. Sembilan. Yang kesembilan. Yang kesembilan apa Ibu? Coba kira-kira yang belum apa? Pura-pura mikirnya jangan terlama. Yang kesembilan adalah i'tikaf. Ini mestinya nomor 10 tapi tidak apa-apa. I'tikaf. Ibu harus ingat, istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Semua istri-istrinya Rasulullah beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Nah, kalau ibu mau iktikaf nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu, nggak usah. Cukup minta izin sama suami. Pak, 3 hari lagi, 3 malam lagi masuki malam ganjil loh Pak, aku pingin banget udah sama teman-teman itikaf. Di mana Ma? Di Al-Huda, di Al-Ittihad, di Teladan, di An-Nur, di Al-Jihad. Di manalah? Ya. Kegiatannya apa Ma? Ya baca Quran, tadarus, diskusi tentang agama, muhasabah, pendekatan diri kepada Allah. Oh, bagus itu. Terus kamu pulangnya kapan? Ya nanti Pak kalau udah selesai. Oh ya udah, itikaf aja kamu kalau mau itikaf. Terus itikaf. Gak usah pulang kamu. Terus. Suami ibu bilang seperti itu. Ibu tetap nekat itikaf. Kalau ibu nekat tetap itikaf, sudah capek dosa. Kenapa? Karena itikaf dalamnya mendudukannya, karena itikaf itu sunnah, taat pada suami wajib. Berarti dia tidak ridho, tidak kasih izin. Tapi kalau Pak, aku ingin banget itikaf sama teman-teman, di mana di Al-Huda, kegiatannya apa Ma? Ya baca Quran, tadarus, diskusi tentang agama, pendekatan diri kepada Allah, takarub. Oh bagus sekali. Terus biayanya berapa Ma? Enggak sih, gratis. Cuman ada sih infak seikhlasnya saja. Ya udah Mama kalau mau itikaf, nih ada 2 juta bawa aja. Jadi Papa kasih izin nih, Papa kasih izin, iya, aku kasih izin, aku ridho. Kalau Mama mau itikaf silahkan itikaf. Suami ridho loh Bu, enggak, suami ridho ini Bu. Ibu itikaf enggak Bu? Itikaf enggak? 2 juta. Cuman suami bilang, tapi Ma, mohon maaf nanti Mama kalau pulang dari itikaf di rumah ada yang baru. 2 juta loh Bun. Gimana, tetap itikaf? Mestinya tetap itikaf. Karena yang baru itu mungkin mobilnya, motornya, perlengkapan rumah. Memang menurut ibu yang baru apa? Ih kok kotor banget sih pikirannya, ya Allah, suzon banget. Ramadan loh Bun. Nah, Gus Uzon. Halo?
10. Jaga betul ini dua ini. Yang 10 ini jaga betul. Istimewakan betul ini untuk di bulan Ramadan ini. Apa itu? Lailatul Qadar itu kan datangnya. Apa yang ke-10? Apa? Menunggu Lailatul Qadar ditunggu apa? Gimana jaganya? Memang bisa jaganya? Memang Lailatul Qadar terjadinya kapan? Siapa yang bilang malam ganjil? Jadi yang ke-10 adalah menjaga apa yang dijaga? Sholat rawatib dan duha. Ini aku nak tanya nih. Rawatib dan duha. Kalau ibu saya tanya, apa yang ibu-ibu ketahui tentang rawatib? Wah, kalau ibu hanya bilang begitu berarti nggak istimewa dong. Rawatib yang kalau ada ibu disebut rawatib mestinya langsung ini yang akan menggerakkan hati ibu, ini yang akan menjadikan ibu nggak akan meninggalkan, ini yang akan ibu lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ini ibu kalau nggak melakukan akan ada rasa menyesal. Iya, apa sholat rawatib itu? Mestinya ketika disebut rawatib ibu jangan jawab yaitu sholat yang mendampingi sholat wajib sebelum dan setelah. Itu kan jawaban anak. Ibu ini kan taman kawak-kawak. Mestinya ketika disebut apa yang ibu ketahui tentang apa tadi? Rawatib, maka jawabnya adalah siapa yang menjaga 12 rakaat yaitu sholat rawatib maka akan dibangunkan rumah atau istana di surganya Allah. Oh tadinya ngomong itu. Ya sudah diulangi. Sehingga kita akan terpacu. Pengertian menjaga maksudnya apa? Bukan hanya sekali, berulang kali sampai mati. Sebagaimana saya sering sampaikan, syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Ulangi untuk status, ya. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Biasanya yang gak sabaran itu ibu-ibu atau emak-emak. Nah itu aja. Ya Allah, ya Allah. Bu, kalau ibu mau meningkatkan duha di bulan Ramadan ini, boleh jadi rakaatnya masih 2, tapi 2 rakaat ini bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Bu, yang 2 rakaat kalau ibu masih jalankan yang 2 rakaat, itu 2 rakaat bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Gimana caranya? Rakaat yang pertama ibu baca 7 surat. Ibunya mau meningkat apa enggak sih? Rakaat yang kedua 7 surat lagi. Berarti 2 rakaat berapa surat? 14. Gimana caranya? Allahu Akbar setelah Al-Fatihah, Bismillah, An-Nas. Selesai Bismillah, Al-Falaq. Bismillah selesai
Al-Ikhlas kulhu, selesai Tabat, selesai Idza, selesai Al-Kafirun, selesai Inna A'tainah. Berapa surat? 7 surat. Nah, nanti rakaat yang kedua dibalik dari Inna A'tainah. Anas. Loh, jadi berapa surat? Semakin banyak ibu baca, loh ini ilmunya. Semakin banyak ibu baca, semakin lama ibu berdiri, pahalanya besar. Loh iya kan? Nikmat ini. Lagian juga maghribnya masih lama. Wong ibu. Nanti kalau enggak, aduh Ustaz, kalau 7 surat saya belum bisa. Ya sudah, 3 surat. Berarti bolak-balik 6 surat. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Kalau nggak ibu pakai surat andalan ibu kan punya surat andalan kan? Kulhu, Inna A'taina dan Wal Asri. Ini kan surat-surat andalan ibu-ibu kalau sholat biar cepat selesai toh. Ya Allah. Kan ibu yang kasih tahu. Astagfirullah. Dinikmati itu sholat itu. Jangan tergesa-gesa. Semua kebaikan itu jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Al-ajalatu min amali syaitan. Tergesa-gesa itu adalah dari pekerjaan perbuatannya syaitan. Lebih-lebih di Ramadan ini jaga betul ini rawatib dan duha ini. Ya. Rugi kalau nggak kita. Kapan lagi kita memperbanyak amal kebaikan, pahala? Sulit bu, di luar Ramadan itu sulit. Kan ada satu kisah kan bu, satu kisah sahabat itu ikut perang jihad fisabilillah, ya. Kemudian dia meninggalkan. Sahabat yang selanjutnya, sahabat yang kedua bu, dia nggak ikut jihad, tapi dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Dan dia meninggal di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak amal kebaikan. Maka di akhirat nanti orang yang kedua ini dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi. Maka ada juga yang menjelaskan untuk memudahkan. Yang pertama masuk Islam bulan Syawal, 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Bulan Syawal dia masuk Islam, 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Ini sahabatnya, ini yang orang yang pertama. Orang yang kedua, setelah melihat temannya masuk Islam, dia sebelum meninggal masih nggak tergerak hatinya. Tapi setelah dia masuk Islam jadi berubah menjadi baik, jadi taat, jadi iman. Tergerak hatinya bu. Setelah temannya meninggal, banyak yang bertakziah, banyak yang mensolatkan, dan banyak yang membawa ke pemakaman. Tergerak hatinya, ya Allah, orang ini temanku ini baik banget, banyak sekali. Aduh, kalau sedangkan aku ini jahat. Aku kalau mati nanti siapa yang nguburin, siapa yang ngedoain, siapa yang nyolatkan? Kepikirnya bu. Kan pintu hidayah itu kan berbagai macam kan. Setelah ikut dia ke pemakaman, dia ngikut aja bu, tapi dalam hatinya tuh gemetar dia. Dia ini apa? Masuk Islam. Apa yang terjadi? 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam, hari ke-10 dia meninggal. Lama mana? Islam yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, kan yang pertama dari bulan yang kedua hanya 20 hari. Tetapi karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia memperbanyak kebaikan ibadah di bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh apa? Di akhirat nanti yang kedua ini dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama dibanding yang pertama. Tuh, karena apa? Rahmat Allah pada orang ini dipertemukan dia dengan Ramadan, dia bersungguh-sungguh dan dia mati di dalam Ramadan itu. Makanya bu, kadang-kadang kita ini kebolak-balik ya. Kan pintu hidayah berbagai macam. Ada yang sambil baca, ada dengar azan kan? Ada kan bu? Ada yang dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar.
hatinya terketuk masuk Islam, ada kan? Dengar azan dia masuk Islam, ada kan? Yang Muslim sudah lama dengar azan malah kaget. Ini kan kebalik-balik ini. Ya kan? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu ya? Yang ke-10 tadi. Yang ke-11. 1 sampai 10 kan dari saya tadi. Yang ke-11 gantian dong dari ibu, masa aku terus? Kan Ziz tadi. Ziz nomor 7 tadi. Mengeluarkan Ziz termasuk di dalamnya zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat infak dan sedekah. Jawabannya cukup baik, bukan itu yang dimaksud, Anda boleh mencoba lagi. Tahajud kan bagian dari tarawih tadi kan. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Menyenangkan keluarga satu kebaikan, tapi bukan itu yang dimaksud. Sholat Id, waduh, puasanya belum selesai langsung sholat Id. Masya Allah. Gimana? Tahajud, bagian tadi dari tarawih tadi kan. Ayo dong, kalau ibu diem aku juga bisa diem kok. Emang diem apa? Muhasabah diri, jawabannya cukup baik. Hampir bun, coba dilengkapin bun. Itikaf sudah tadi kan. Yang ke-11 apa? Waduh, banyak mengingat kematian. Masya Allah. Ya, jadi yang ke-11 adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus membersihkan penyakit-penyakit hati. Kan Ramadan itu apa artinya Ramadan? Bakar tuh semua penyakit-penyakit hati. Ibu, saya kasih satu PR, mau nggak? Nah, saya ulangi. Bu, kalau ada ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih hafalan, ngasih amalan, kok muridnya menolak, nggak mau, itu termasuk murid yang apa? Termasuk murid yang? Tapi ada juga sih ustadz ngasih tugas, ngasih hafalan, ngasih amalan, ngasih PR, muridnya nggak mau, nggak ngerjain. Ustadznya sih biasa aja, senyum-senyum dan memaafkan. Nah, itu termasuk ustadz yang gimana itu? Alhamdulillah. Astagfirullah. Itu ngelem awake dhewe ta ya. Tazkiyatun nufus. Terutama ibu bersihkan 15 penyakit hati. Mau jadi PR atau mau disebutkan langsung? Gak apa-apa, ini disebutin. Memang kita yang diharap. Ya sudah, kita sebutkan sedapatnya ibu ya. Tapi saya mau kasih PR 1 aja, mau nggak? Ya, ikhlas ya. Cius ya. PR-nya cuma 1 aja. Tolong sebutkan 71 penyakit-penyakit hati. Lo katanya mau sekarang dikasih tahu malah protes. Cuman 1 PR-nya. Kalau Ramadan tidak boleh ngambek ibu. Baik ya, penyakit hati yang hendaknya kita bersihkan 1. Marah-marah. Ayo cepat.
Itu contoh marah mah. Bu, orang yang suka marah-marah itu yakin Bu, marah-marah itu mendatangkan penyakit, mempercepat tua, mempercepat mati. Ibu ini masih muda atau sudah tua? Ibu ini gak marah saja sudah tua. Ya Allah, ya Allah. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini 30 tahun yang lalu mesti larinya kenceng-kenceng ini. Ya Allah, ya Allah. 2, dusta. Hati-hati loh Bu, di bulan Ramadan berapa banyak pedagang dia dapat keuntungan yang banyak, tetapi puasanya rusak, nggak bernilai kecuali hanya lapar dan haus. Aduh, modalnya aja belum dapat, padahal dia sudah untung. Ini sama situ aja loh jeng, padahal sama yang lain lebih murah.